Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dukung kami dengan selalu menonton setiap tayangan, dan jika Anda menyukainya, silakan berikan like. Yang belum mensubscribe, silakan subscribe. Selain itu, kami juga mohon dukungan Anda dengan menyebarluaskan channel ini kepada siapapun agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran sosiologi kali ini, kita akan membahas materi di bab yang kedua, yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang individu dan kelompok. Apa itu individu? Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya satuan terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Jadi, jika kita definisikan, individu berarti perorangan atau seseorang, yang mana individu ini memiliki identitas sebagai ciri khas dari masing-masing setiap individu yang dapat membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Namun di dalam kehidupan sosialnya, individu ini saling membutuhkan antara individu yang satu dengan yang lain, sehingga di sepanjang kehidupannya, individu ini akan melakukan hubungan sosial, yang mana nanti terbentuk kehidupan bersama yang disebut sebagai masyarakat. Kemudian, proses pembentukan individu. Di sini ada identitas individu, yaitu merupakan karakteristik atau ciri-ciri yang terbentuk berdasarkan kebebasan dari individu mengenai pemilihan keputusan terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi individu itu memiliki dua identitas. Yang pertama, identitas personal ya. Yang kedua, ada identitas sosial. Nah, identitas personal ini didapat ya dari jasmani, rohani, maupun gen yang diturunkan oleh kedua orang tua ya. Contohnya adalah ciri fisik ya, seperti warna kulit, postur tubuh, kemudian ada ekspresi ya, sedih, gembira, dan selanjutnya ada persepsi pribadi, yaitu meliputi pandangan dari tiap-tiap individu. Kemudian ada tujuan personal, yaitu cita-cita dari masing-masing individu. Kemudian ada identitas sosial. Nah, identitas yang kedua ini didapat ketika individu itu berhubungan antara individu yang satu dengan yang lain. Contohnya ketika individu itu menjadi bagian dari kelompok sosial. Yang kedua, adanya status dan peran ya yang didapat dari individu itu ketika dia berada di dalam kelompok sosial ya. Status ini merupakan posisi seseorang di dalam masyarakat. Kemudian peran ini merupakan serangkaian harapan orang ketika dia menduduki posisi tertentu. Misalnya, seseorang itu statusnya adalah siswa. Nah, apa peran sosial siswa ya? Jadi perannya misalkan belajar, kemudian mengerjakan tugas ya, apabila ada tugas. Kemudian faktor pembentukan identitas individu. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, ini ada faktor biologis, yaitu dari keturunan atau warisan biologis kedua orang tua kepada anaknya. Jadi ya, meliputi ciri-ciri fisik seperti warna kulit, bentuk tubuh, golongan darah, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua adalah faktor kelompok. Nah, jadi hubungan antara individu dengan individu yang lainnya itu juga sangat berpengaruh bagi pembentukan identitas individu. Nah, adapun kelompok yang memberikan pengaruh bagi identitas individu. Yang pertama ada kelompok acuan. Nah, kelompok yang diterima sebagai panutan atau referensi untuk penilaian atau tindakan seseorang. Biasanya kelompok acuan ini berasal dari keluarga, tapi kemudian nanti dapat berkembang ya, bisa jadi teman sebaya maupun nanti di lingkungan kerja. Kemudian ada kelompok majemuk.
Kelompok majemuk ini terdiri dari keberagaman masyarakat yang berbeda latar belakang dan memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Jadi dari kepentingan atau tujuan masyarakat, dari keberagaman masyarakat tersebutlah nanti membentuk kelompok-kelompok sosial. Faktor selanjutnya itu adalah faktor geografis. Nah, faktor ini meliputi iklim, topografi, dan sumber daya alam yang menyebabkan masyarakat harus menyesuaikan dengan kondisi alam, sehingga melahirkan pola perilaku yang membentuk ciri khas dan identitas sosial. Nah, jadi contohnya, misalkan masyarakat yang tinggal di pesisir, nah atau di pedalaman, jadi mereka secara otomatis ya memperoleh identitas sebagai masyarakat pesisir misalnya, kemudian sebagai masyarakat pedalaman, seperti itu. Kemudian faktor selanjutnya ada faktor kebudayaan. Nah, kebudayaan sendiri merupakan kebiasaan turun-temurun seperti adat istiadat, bahasa, mata pencaharian, serta nilai dan norma sosial yang berlaku dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, jadi faktor kebudayaan ini juga sangat mempengaruhi pembentukan identitas individu ya, karena prosesnya itu disosialisasikan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ada faktor pengalaman ya. Dalam hidup seseorang, individu akan mempunyai pengalaman sendiri. Maksudnya pengalaman masing-masing sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian pengalaman tersebut akan membentuk sebuah kepribadian yang unik. Dan tentunya pengalaman di setiap individu itu berbeda. Tidak dapat kita samakan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelompok. Manusia membentuk kelompok untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Jadi memang sejak dilahirkan ya, individu itu memiliki hasrat untuk menyatu dengan individu yang lain ya, sehingga nanti individu itu dalam kehidupannya cenderung membentuk kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun di sini syarat bagi kelompok sosial, yang pertama memiliki kesadaran. Nah, jadi setiap anggota itu mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik dari tiap-tiap anggota kelompok. Yang ketiga, adanya faktor pengikat. Nah, seperti misalkan tujuan atau kepentingan yang sama. Yang keempat, memiliki struktur, tujuan, dan pola perilaku yang sama. Nah, ketika tadi kita sudah membahas mengenai individu dan kelompok, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan sosial. Hubungan sosial ini memiliki istilah lain yaitu interaksi sosial. Nah, adapun definisi dari hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Bisa juga ya hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, jadi di sini ada hubungan timbal balik, ada aksi maupun reaksi. Contoh dari hubungan sosial, misalkan ya, ketika kamu berbicara dengan teman kamu ya, bercerita, kemudian teman kamu menanggapi. Nah, itu adalah contoh dari hubungan sosial antara individu dengan individu. Contoh lain misalkan guru sedang mengajar di kelas. Nah, guru menanyakan sesuatu kepada siswa dan siswa menjawab. Nah, itu merupakan contoh dari hubungan sosial antara individu dan kelompok. Ada juga contoh hubungan sosial yang terjadi antara kelompok dengan kelompok, misalkan pada pertandingan sepak bola ya, antara tim yang satu dengan tim yang lain. Nah, tentunya masih banyak lagi contoh dari hubungan sosial di kehidupan masyarakat. Baik, sekian materi pembahasan di bab yang kedua mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Semoga bisa dipahami ya, dan juga semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.